Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana, NPM 19751054, dan teman saya Wulan Restiana, NPM 19751068. Kami dari D3 Agribisnis semester 5B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi belimbing. Studi kasus di Desa Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Baiklah, langsung saja. Di sini ada tabel faktor produksi belimbing. Di sini memiliki 60 data, jumlah produksi atau Y, dan ada 6 variabel X. Selanjutnya yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen atau X, Y, X1, X2, atau Xn dengan variabel dependen atau Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dan data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Selanjutnya yaitu persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut, seperti Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus Bn Xn. Di sini keterangan Y yaitu variabel dependen, X yaitu variabel independen, A sebagai nilai konstanta, dan B koefisien regresi. Selanjutnya di sini ada tabel hasil analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam analisis ini yaitu Y sama dengan 8,572 plus min 0,003 X1 plus 1,576 X2 plus 0,611 X3 plus 4,543 X4 plus 0,081 X5 plus 0,329 X6. Selanjutnya yaitu uji F atau serentak atau simultan. HO sama dengan tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau model tidak signifikan. HI sama dengan ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya adalah uji T secara individu. Kemudian yaitu dependent variable, yaitu jumlah produksi di mana H0 tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau model tidak signifikan. Dan H1 ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Contohnya, T hitung X1 lebih kecil dari T tabel, terima H0 min 0,451 kurang dari 2,01, yaitu terima H0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y atau model tidak signifikan. Contoh yang kedua yaitu T hitung X2 lebih besar dari T tabel, tolak H0 3,044 lebih besar dari 2,01, yaitu tolak H0, artinya ada pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y atau model signifikan, dan seterusnya sampai dengan X6. Lalu T tabel sama dengan 2,01 dari cari di Excel dengan rumus sama dengan TINV buka kurung 5% titik koma 53 tutup kurung. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi normalitas. Berdasarkan grafik normalitas dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi karena data distribusi normal seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian multikolineritas X1, X4, dan X6 yaitu tidak ada, dan X2, X3, serta X5 ada kasus multikolineritas. Selanjutnya adalah model summary yang dapat dilihat pada gambar, dan autokorelasi
DW hitung 2,436 dengan kriteria min 2 kurang dari DW hitung kurang dari 2, yaitu tidak ada kasus. Kemudian min 2 kurang dari DW hitung lebih besar dari 2, yaitu ada kasus. Kesimpulan ada kasus autokorelasi. Kemudian scatter plot dependent variable yaitu jumlah produksi seperti yang dapat dilihat pada gambar. Lalu heteroskedastisitas berdasarkan grafik heteroskedastisitas, maka tidak ada kasus heteros atau model memenuhi homoskedastisitas. Kesimpulannya yaitu hasil yang didapatkan antara lain didapatkan model regresi berganda yaitu Y sama dengan 8,572 plus minus 0,003x1 plus 1,576x2 plus 0,611x3 plus 4,543x4 plus 0,81x5 plus 0,329x6. Selanjutnya uji F serentak atau simultan. Pada data didapatkan tolak H0 yang artinya ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian uji T, yaitu secara individu. Pada data variabel X1 dan X6 didapatkan terima H0 yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y atau model tidak signifikan. Pada data variabel X2, X3, X4, dan X5 didapatkan tolak H0 yang artinya ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau model signifikan. Kemudian pengujian menggunakan asumsi didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, asumsi normalitas. Berdasarkan grafik normalitas dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi karena data berdistribusi normal. Yang kedua, asumsi multikolinearitas. Pada variabel X2, X3, dan X5 terdapat kasus multikolinearitas, sedangkan variabel X1, X4, dan X6 tidak ada. Nomor 3, asumsi autokorelasi didapatkan kesimpulan ada kasus autokorelasi. Dan yang keempat adalah asumsi heteroskedastisitas didapatkan kesimpulan tidak ada kasus heteros atau model memenuhi homoskedastisitas. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.